Elgangga 100.3 FM Mitra Zaman Siar. Seperti yang saya bilang tadi, informasikan bahwa untuk hari Rabu ini spesial 1 jam ke depan Mitra bisa ngobrol-ngobrol, berbincang banyak dengan narasumber kita spesial, yaitu dari Klinik Dewi Rati. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dewi Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bunda. Iya, hatur nuhun. Saya Fitri ya, Bunda, Ibu Dewi. Iya. Nje, saya juga nje juga nih. Kebiasaan nje. Kebiasaan nje ya. Saya juga bisa-bisa dikit lah. Baik Mitra Zaman Siar ya, mungkin Mitra akan lebih banyak nanti berbincang. Nanti jangan lupa ya, berbincangnya di 8847711. Saya informasikan lebih dulu, atau di WhatsAppnya Mitra bisa nanya di 0811861003. Mitra Elgangga ya, seperti biasa sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ini ada kabar gembira loh buat Mitra. Kenapa? Mitra yang memiliki berbagai penyakit dalam seperti ginjal, jantung, asam lambung, penyakit keturunan, terus yang masalah perempuan nih misalnya kistamium dan lain sebagainya. Kini ada yang namanya klinik pengobatan spesialis penyakit dalam, yaitu dengan bantuan herbal, kan? Aman ya Bu Rati ya? Insya Allah Bunda. Yaitu klinik Ibu Dewi Rati ya, yang insya Allah apapun penyakit dalam Mitra bisa segera diatasi. Nah gitu, jadi ikhtiar ya Ibu Dewi ya, dengan herbal ini. Nah untuk itu lebih banyak tentang klinik pengobatan Ibu Dewi ini, seperti penyakit apa saja sih yang diatasi, dengan metode apa yang Ibu terapkan ya dalam pengobatan ini, dan di mana sih nanti mungkin Mitra Zaman Siar akan bertanya ya lebih lanjut. Jadi kira-kira Ibu Dewi nih untuk metodenya seperti apa sih gitu? Untuk metode itu banyak sekali Bunda. Oh gitu. Ya, untuk metode itu ya pertama-tama herbalnya. Pertama doa dulu ya. Tidak boleh mendoli doa. Doa. Karena kan namanya doa, kita ikhtiar kemanapun tetap kita awali dengan doa. Nah, untuk yang kedua itu kan herbal. Tapi kalau metodenya itu sangat banyak sekali. Di sini juga ada bekam, sunnah Rasul. Di sini juga ada ruqyah, karena klinik Bu Dewi ini juga ada timnya untuk ruqyah, para ustadz yang sudah profesional. Mereka juga dosen-dosen ya. Luar biasa. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan karena mereka orang yang insya Allah mumpuni. Nah di sini juga ada terapi simbol saraf, juga ada penyinaran intanium, ada juga penguapan. Jadi penguapan ini separempah. Separempah ini tujuannya untuk menggempur lemak jenuh, lemak jahat ataupun zat purin, pengentalan darah bagi orang yang kena stroke ataupun orang yang kena pengentalan darah yang sudah parah gitu ya. Jadi untuk pelangsing, untuk diet juga ibunya. Bahkan di sini untuk dietnya pun bisa sehari sampai 1 kilo turun. Itu pun juga tetap ada pola makan. Drastis gitu. Itu berapa lama itu? Itu kalau untuk diminumnya seminggu 3 kali ya. Kalau itu grand detox-nya, tapi diiringi dengan spa tadi gitu. Jadi spa penguapan, itu penguapan untuk menghancurkan lemak jenuh, dan diiringin dengan mengonsumsi grand detox-nya. Itu 1 hari 1 kilo Bun. Sangat gratis sekali untuk penurunan. Tapi yang nggak boleh terlalu sering. Cuman bagi orang yang kena asam lambung ataupun orang yang kena hepatitis tidak boleh mengonsumsi itu. Tapi kalau untuk dietnya lewat luar, tapi untuk penguapan spa, rempah, rempah itu insya Allah bisa. Gitu. Ya mungkin untuk kali ini yang diprioritaskan kali ya Bu Dewi, ini adalah untuk pengobatannya dulu kali ya. Itu tapi tidak menutup kemungkinan jika Mitra Zaman Siar juga ingin diet, ingin langsing, ingin cantik kan, seperti yang Ibu Dewi tadi. Karena diet itu juga untuk kesehatan Bun. Gitu. Untuk kesehatan. Karena kalau memang manusia itu kan memang dibutuhkan lemak, tapi kalau lemak itu berlebihan di organ tubuh, justru nanti nggak bagus untuk penghalang semua nutrisi gizi akan masuk tubuh kita. Gitu. Tetap nanti diet untuk kesehatan, untuk kecantikan ada, kesehatan ada. Gitu. Tapi yang penting herbalnya di tempat Ibu Dewi ada super dan tidak super. Gitu. Ya di sini terkenal Ibu Dewi itu memang ada obat, kita meracik super dan tidak super. Gitu. Yang super tuh bagi orang penyakit kronis, yang karena gini contohnya kanker. Kanker stadium 4 atau stadium 3. Kalau diobatin dengan herbal cuma 1 macam, 2 macam itu tidak mampu. Kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Karena herbal itu
itu memang kandungannya banyak dan kecil semua, tidak terlalu berat. Kenapa harus dikombinasi? Untuk mengeroyok sel kanker, mematikan sel kanker, itu memang harus dikeroyok, diobatin dengan cara herbal yang banyak. Karena namanya obat kanker itu kan bukan 100-200 ya Bun ya, banyak sekali. Yang mana yang mampu untuk mematikan sel kanker, gitu kan? Insya Allah kalau nanti sel kanker itu mati, itu bisa mengempes dengan sendiri. Tapi kalau stadium 4 tuh bisa nanti pecah. Contohnya kanker payudara. Kalau di tempat Ibu Dewi sudah stadium 4, stadium 3 itu otomatis punting sudah membocor, sudah merembas, bahkan kulit sudah seperti kulit jeruk. Bagaimana caranya untuk cara memecahkan? Dibantu dengan cara minyak supaya untuk menipiskan kulitnya supaya nanti pecah. Nah kalau pecah otomatis nanti rontok. Karena nanti rontok, yang daging itu kan apa tuh diobatin dari kayak dalam bisul gitu ya, bukan hanya kayak bisul Bu, seperti kayak benalu. Mereka itu akarnya tuh menempel. Nah untuk mematikan akar itu dengan cara herbal yang super, tujuannya untuk melepaskan akarnya. Nanti kalau lepas akarnya dibantu dengan cara minyak. Nah minyaknya tujuan untuk merapuhkan kulit. Kalau kulitnya nanti rapuh, insya Allah yang kanker yang di dalam ini nanti keluar podo rontok kayak benalu, gitu ya. Lepas gitu. Gitu ya Bunda. Nah, di sini di tempat Ibu Dewi insya Allah kalau untuk yang kanker banyak yang berhasil. Yang penting kita berikhtiar sabar dengan sabar. Karena kalau kita sabar, nggak boleh menyerah, ya insya Allah bisa sembuh. Iya, dan continue tentunya ya. Jadi karena kalau kita terus menerus. Ya, yang penting gini, kita tuh harus sabar, kita ikhtiar, kita pertingkatan ketakwaan kita, keimanan kita, insya Allah. Namanya penyakit itu kan suatu ujian ya. Iya betul. Ya, ada juga yang penyakit nggak bisa sembuh Bun. Penyakit apa? Mungkin penyakit yang kita akan pulang. Nah, kalau penyakit akan pulang nggak bisa diobatin, siapa bisa ngobatin gitu kan? Tapi kalau penyakit itu ujian, cobaan, teguran buat kita, insya Allah bisa diobati. Iya. Baik Ibu Dewi, untuk mitra sejaman siar, silakan aja nanti yang ingin bertanya di 8847711 di teleponnya atau di WhatsAppnya nanti di 08111186. Lalu Ibu Dewi ini, apa sih bedanya yang membedakan klinik Ibu Ratih dengan klinik-klinik pengobatan lain dari luar sana itu? Apa sih bedanya? Coba ya. Karena gini, manusia punya sifat berbeda, pengobatan pun sama. Manusia sudah sama-sama bisa masak, tapi rasa dan racikan tetap berbeda. Nah kalau di tempat Ibu Dewi mungkin beda, gitu kan? Kalau pribadi dari Bu Dewi, ibarat saya berani bumbunya. Yang penting jangan mengecewakan pasien, karena konsumen kan perlu bukti ya. Jangan sampai pasien nantinya sudah membayar, sudah membeli obat agar ada kekecewaan, gitu kan? Ya ada di testimonian di Facebook, di Instagram ada kok. Ada ya. Itu banyak sekali. Karena kan maaf ya Bu Dewi ini kan buka pengobatan udah cukup lama. Kira-kira berapa tahun Bu? Udah lama ya. Kita ini udah kawakan. Ya cuman kalau di Radio El Gangga ini kayaknya baru kali ini ya. Ya cuman Bu Dewi kan sifatnya keliling, gitu kan? Ya di Bali, Bandung, Cirebon, Jogja, Semarang, Solo, gitu kan? Ya Jakarta dulu pusatnya Bu. Awalnya dulu di sana. Bu Dewi Ratih banyak yang kenal kok. Itu cuman ya itu tadi kalau dari El Gangga baru kali ini. Gitu kan. Baik Ibu Ratih ya. Tapi mungkin seperti yang Ibu Ratih tadi bilang, ada penyakit-penyakit yang sangat kronis, yang maksudnya yang berat ya. Terus ada penyakit-penyakit yang ringan. Kemarin penyakit apa saja sih yang sekiranya Ibu bantu dalam pengobatan ini gitu? Mungkin mitra ingin mencoba-coba gitu ya ke Ibu Ratih yang sekarang sudah buntu mungkin dalam mengatasi penyakitnya, silahkan. Jadi kalau untuk penyakit kronis yang tadinya banyak yang pasien sudah ada keputusasaan, bahkan mereka sudah malas untuk berobat, gitu ya, itu banyak Bun. Contohnya ada pasien dari Palembang, bahkan mereka sudah berobat kemana-mana, tidak ada perubahan, bahkan mereka sudah dikucilkan keluarga ataupun lingkungan. Penyakit apa? HIV. Nah, HIV ya Bu Dewi ini pengalaman Bu Dewi ya. Bu Dewi ini cuma berikan obat untuk virus, gitu kan, untuk virus. Tapi ya pertama-tama memang pasien gimana ibadahnya, agamanya apa gitu kan. Ya satu Ibu arahkan untuk ketobatan ya, tapi mereka karena terbuka, maaf ya, karena zaman sekarang kan beda pergaulan gitu ya. Ibu berikan obat yang untuk virus itu sama stamina, mereka ada kemujizatan sembuh dalam 6 bulan. Gitu kan. Bu Dewi bukan bilang seminggu 2 minggu ya, kalau seminggu 2 minggu bohong ya. Ya mustahil ya. Itu 6 bulan. Karena proses ya. Itu 6 bulan Bu. Tapi alhamdulillah diberikan kemujizatan, begitu tes mereka ke rumah sakit mereka sudah tidak ada.
Alhamdulillah mereka sampai tasyakuran di klinik, karena di tempat Ibu Dewi barang siapa yang sudah berhasil harus ada tasyakuran. Bahkan kita ada baca Yasin bersama. Kita mendoakan pasien-pasien kita yang belum boleh sembuh, yang baru sedang berobat, kan kita doa bersama gitu. Jadi seperti kanker, itu HIV contohnya kanker. Ini namanya Ibu Ponim dari Wonosari Gunung Kidul, bahkan mereka datang ke Jakarta karena pengen ketemu Bu Dewi di Jakarta ya. Itu menjadi pasien Bu Dewi sampai 4 bulan, bukannya sebulan gitu kan, karena stadium 4. Kalau stadium 4 kalau namanya sembuh dalam 1 bulan itu juga enggak benar. Itu sampai 4 bulan ya Bun ya. Karena mereka orangnya sifatnya tenang, karena namanya penyakit kanker yang namanya virus apapun tetap diiringin dengan pikiran tenang. Karena kalau insya Allah kita tenang, pola makan yang benar, imun semakin meningkat, tidak menurun, otomatis virusnya tuh kalah, tidak bisa melawan gitu kan. Nah alhamdulillah karena Ibu Ponim ini mereka pikirnya tenang, minum obat itu tidak pernah putus. Karena apa? Di tempatnya Bu Dewi tidak boleh mengonsumsi obat untuk mematikan virus ataupun bakteri jahat, tidak boleh putus dalam 1 hari. Tidak boleh jeda, harus 1 bulan. Itu yang harus ikut paket. Alhamdulillah dalam 4 bulan tadi sembuh total. Bahkan mereka rontok jatuh di kamar mandi, payudaranya maksudnya copot di kamar mandi, lepas gitu ya Bun ya. Mereka sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah sudah sembuh. Jadi kalau untuk penyakit kronis yang sembuh tuh banyak, nggak bisa diceritakan karena banyak sekali ya. Gitu. Itu untuk penyakit yang tadinya sudah menurut mereka tidak bisa diobati ya. Kalau Bu Dewi kan menyarankan semua kepada saudara-saudara kita itu tidak boleh berpikir yang negatif. Kita yang positif aja. Karena kalau kita selalu berpikir negatif pasti Allah menurunkan negatif gitu kan. Kalau kita selalu berpikir yang positif, insya Allah kita juga akan diturunkan yang positif. Jadi kita ada pengarahan-pengarahan di situ supaya pasien juga nantinya imun mereka meningkat. Kita harus siap untuk memberikan motivasi, Bun. Baik, Mitra Sejaman Siar, mungkin Mitra masih belum jelas ya, apa sih metode apa sih yang sebenarnya digunakan oleh atau diterapkan oleh Ibu Dewi ini untuk mengatasi penyakit-penyakit, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang kronis tadi ya. Bahkan ada kecenderungan kita kalau udah kronis suka males, suka hilang semangat, bahkan putus asa itu tidak boleh ya. Lalu mungkin Ibu Dewi bisa mengulas kembali agar Mitra Sejaman Siar tahu betul gitu metode yang diterapkan oleh Ibu Dewi. Silakan Ibu. Jadi begini para pendengar dimanapun Anda berada, apabila Anda mempunyai penyakit yang ringan ataupun yang kronis, jangan diiringi dengan keputusasaan. Kita harus yakin untuk sembuh. Karena di sini Bu Dewi juga siap membantu Anda semua. Apabila Anda ingin mengobati, datang langsung ke klinik Bu Dewi yang bagi di daerah Jakarta, monggo silakan datang karena di sini juga banyak metode untuk pengobatannya. Di sini ada bekam dan ada ruqyah juga untuk menenangkan pikiran yang gelisah, cemas, resah. Karena orang sifatnya asam lambung kronis, orang yang kena jantung kan sifatnya resah, gelisah. Seperti hepatitis, kanker hati juga sifatnya resah dan gelisah, susah tidur. Munculnya deg-degan, berdebar, mengeluarkan keringat dingin. Nah ini juga dibantu dengan cara pertama itu ya, jangan dua-duanya dulu ya. Nanti ada ruqyahnya dan tetap kita ada herbal yang super untuk mengobatin supaya pasien itu cepat sembuhnya. Dan terapinya banyak. Jadi nanti tergantung pasien tuh harus diterapi apa, karena nggak semua pasien sama. Untuk penataan terapi nggak sama Bun. Jadi ada yang keprakrutan, ada yang bekam, cuma hanya cukup bekam, ada juga yang terapi simbol sarafnya, ada juga yang nanti penguapan dan penyinaran double, ada 3. Itu tergantung penyakit. Kalau kanker seperti kanker atau kelenjar getah bening, tiroid ataupun kanker payudara, sejenis kanker ataupun kista yang sudah menjadi kanker, tetap nanti dibantu dengan cara penyinaran. Jadi kalau untuk terapi ya sekarang ini memang udah dibuka. Dulu waktu ada COVID, maaf ya, waktu pandemi masih itu ditutup. Ada jangka jarak ya. Bukan hanya jarak, tidak dibuka untuk terapi, tapi insya Allah sekarang sudah bisa dibuka. Sudah dibuka tempat Bu Dewi, semua klinik sudah dibuka untuk terapi. Karena terapi ini sangat penting untuk membantu mengiringin herbal. Jadi kinerjanya herbal juga sangat akurat kalau diiring dengan cara terapi-terapi yang lengkap gitu. Tapi kalau yang kanker Bun, ini diulang dengan kanker. Kalau kanker tuh itu nanti ada, kalau kanker payudara, karena kanker payudara itu terbentuknya kanker karena berlebihan hormon. Pembentukan hormon ataupun pengentalan darah hasil dari benturan atau mungkin genetik, keturunan ataupun hormon lemak gitu kan, itu dibantu dengan cara penyinaran. Setelah penyinaran itu nanti ada penguapan.
spa itu seluruh badan, cuman hanya kepala yang tidak ya. Tapi kalau pemijatan tidak boleh. Jangan sekali-sekali kalau yang namanya kanker benjolan ada pemijatan, karena pecah. Takutnya pecah. Jadi kalau pecah di dalam itu sudah menyebar kemana-mana. Contohnya tumor masih FAM. Orang yang dibilang FAM itu kan biasanya kekuatannya lama, bisa 5 tahun bahkan ada yang 10 tahun. Tidak bergerak karena masih dalam selaput. Apabila dipencet maksudnya diraba, dipencet itu justru nanti bisa pecah. Nah kalau pecah di dalam dari selaput itu justru penyebarannya lebih cepat. Menggigitnya sel kankernya, akarnya itu biasanya lebih cepat. Itu harus hati-hati. Jadi untuk terapi nggak semua pasien itu harus diterapi. Gitu. Tergantung Bun. Yang tidak terapi itu TBC kronis tidak. Seperti HIV tidak diterapi gitu kan. Ya seperti liver tidak diterapi. Jadi tergantung. Ataupun asam urat yang sudah banyak benjolan, jangan sekali-sekali pengampuran asam urat dipencet. Kalau ada pemijatan itu kan ada pengeroposan tulang, penipisan tulang, penebalan tulang karena banyak zat kapur, zat purin ya. Tapi tulangnya tipis. Kalau nanti dipijat itu justru nanti patah. Gitu ya nggak boleh. Jadi tergantung Bun. Jadi kalau untuk terapi banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Ya mungkin Mitra Sejaman Siar akan bertanya di 8847711 ya. Ya baik Mitra Sejaman Siar, kita masih dalam perbincangan menarik bersama Klinik Dewi Ratih ya, yang sekarang Mitra dengarkan di 100.3 FM. Dan Mitra tadi yang sudah diuraikan oleh Ibu Ratih ya, tapi walaupun belum sepenuhnya karena kita belum sampai full jam 11, maka Mitra bisa langsung menanyakannya ke 8847711 ya, apa yang Mitra rasakan, apa yang menjadi kendala ya dalam kesehatan Mitra atau gangguan kesehatan ya ke Ibu Ratih, atau di WhatsApp-nya di 0811186003. Nah Ibu Ratih, tadi kita sudah ngobrol mengenai berbagai macam penyakit ya, sementara yang kita tahu ya Ibu Ratih semuanya gitu kan, di masa pandemi ini orang yang punya keluhan lambung, apalagi yang kronis gitu ya, banyak sekali. Banyak sekali, dan ini bisa memicu yang sepertinya tidak kita inginkan. Betul. Ya, jadi ke perjalanan hidup akhir ya. Betul. Itu sangat membuat kita nyes gitu kan. Nah lalu Ibu, ini penyakit lambung ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya? Silakan. Iya. Penyakit lambung itu kan otaknya manusia yang kedua. Kalau lambung sudah bermasalah, semua penyakit akan muncul. Bahkan bisa jantung, bisa liver, bisa nanti ke psikisnya, depresi, bisa saluran kemih, bisa ke mana-mana Bun. Nah, banyak sekali orang zaman sekarang selama adanya pandemi karena kemarin karena kemanikan, adanya panik dan mereka juga mengonsumsi obat berlebihan karena tujuannya untuk meningkatkan imun, bahkan mereka sampai berlebihan untuk mengonsumsi vitamin C. Suplemen boleh dikonsumsi untuk menjaga imun, tapi apapun yang kita konsumsi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Makanan-makanan yang terlalu berlebihan, hamba Allah tidak boleh berlebihan mengonsumsi makanan yang berlebihan, akan menjadi haram. Ya karena itu tadi akan menjadi penyakit. Nah karena kita saking takutnya dengan cara menguatkan imun, bahkan mereka minum vitamin C berlebihan. Sudah minum suplemen, minum makan buah yang asam-asam cukup tinggi. Nah di sini dan diiringi dengan kegelisahan, hawa takut. Nah ini yang susah untuk kesembuhan. Jadi sembuh virusnya, mau sembuh untuk lambungnya, tapi menghantam lambungnya. Jadi setiap assalamualaikum ke tempatnya Bu Dewi, sakitnya apa sayang? Sakitnya asam lambung Bu, kenapa? Awal kena COVID itu kan. Itu banyak banget Bun. Nah untuk asam lambung ini kan kalau yang sudah kronis itu macam-macam. Jadi lambung tuh beda-beda. Ada mah, ada peradangan, ada juga pembengkakan, ada gastritis ataupun GERD. Nah kalau asam lambung, kalau mah itu kan ciri-ciri yang mah itu kan cuma hanya mual, perih, tapi udah muntah sudah. Tapi kalau nama asam lambung, karena asam lambung itu di dalam pencernaan itu adanya zat asam, gelembung dan borok. Nah di dalam pencernaan, kalau umpamanya ada asam lambung, dibilang asam lambung orang udah tegang karena udah tahu itu borok dan adanya zat asam. Kenapa kalau di tempat Ibu Dewi orang yang asam lambung tidak boleh tidur ngerebah, harus dibantal agak tinggi supaya zat asam tidak naik. Kalau nanti zat asam naik bisa nanti merusak paru-paru, munculnya batuk, bisa ke liver, bisa ke jantung, bisa pembekakan jantung, bisa jantung bocor. Jantung bocor bisa karena ketarik banyaknya zat asam. Jadi munculnya gelisah, cemas, resah. Nah seperti gastritis
gastritis itu udah luar biasa karena borok sudah banyak, bahkan mereka sudah banyak bercakan-bercakan koreng ataupun gelembung sudah menumpuk atau becat asam, itu yang mengarahnya ke GERD. Nah, kalau GERD itu kan nantinya kanker tenggorokan, kanker kerongkongan. Kalau sudah hawa panas di dada, leher panas, munculnya seperti kayak kutil, banyak sariawan, entar sembuh, entar kamu muncul lagi, entar sembuh. Hati-hati karena bisa juga itu GERD. Jadi kalau GERD itu bisa juga nanti jadi kanker mulut ataupun kanker lidah ataupun nanti kanker tenggorokan. Nah, kalau orang yang kena GERD ataupun gastritis ini kan susah untuk BAB. Lah, kenapa orang yang kena asam lambung cenderung ke kanker usus? Nah, karena BAB-nya susah. Jadi kotoran tidak bisa keluar, otomatis kotoran membusuk di dalam. Nasi ditaruh piring berapa hari busuk kan, apalagi di dalam tidak dikeluarkan. Tapi di tempat Ibu Dewi ada obatnya, tenang aja. Obatnya tujuannya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di usus 12 jari ataupun di pencernaan. Jadi insya Allah nanti aman. Kotoran keluar, koreng akan sembuh. Karena apa? Ini yang gelembung ataupun cairan ini harus dikeluarkan lewat BAB, bukan lewat urin ya, untuk BAB. Kalau nanti yang cairan ataupun gelembung ini sudah keluar lewat BAB, untuk kesembuhan korengnya itu lebih cepat karena kan cairan zat asam udah dikeluarkan, gitu. Ya, baik, untuk mitra sejaman siar yang ingin bertanya ke Ibu Retih, silakan aja di 8847711 ya, Mas Pandu ada di sana, atau mitra bisa di WhatsApp-nya di 0811186003. Nah, Ibu Retih, kemudian ini makan berapa lama gitu ketika kita atau mitra sejaman siar berobat pengobatannya ke klinik Ibu Ratih. Nah, ini kira-kira berapa lama? Kalau untuk berapa lama itu saya kembalikan sama pasien ya. Oh gitu. Biasanya orang asam lambung tuh yang yang diserang tuh pikiran. Muncul gelisah, cemas, resah, susah tidur, bisa darah tinggi naik, bisa turun, bisa darahnya turun. Nah, ini harus bisa mengombinasikan dengan pikiran. Pikiran harus tenang. Kalau tidak bisa mengendalikan pikiran, tidak bisa diobatin. Di rumah sakit manapun ataupun herbal, kalau tidak bisa mengendalikan emosi, karena biasanya orang asam lambung itu muncul emosi, gampang tersinggung, gampang melamun, gampang sedih, gampang marah, percaya diri gitu kan, gampang marah. Ini harus dikendalikan. Kalau bisa mengendalikan emosionalnya, satu sabar tadi ya. Nah, itu insya Allah nanti bisa saraf-sarafnya, ketegangannya itu menurun, mereka bisa tidur, minum obat yang cukup, makan harus 6 kali. Nah, makan ini tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Di tempat Ibu Dewi pasien banyak sembuh, 95% banyak sembuh apabila pasien mengikuti peraturan di tempat Ibu Dewi. Karena pantangan juga banyak yang kita hindarin. Kenapa di tempat Ibu Dewi tidak boleh makan sayur-sayuran? Terkadang sayuran itu bukan melancarkan BAB bagi orang yang kena asam lambung. Karena sayuran ada vitamin C tanpa asam yang tanpa kita ketahui. Nah, lalu harus makan apa nih? Buah-buahan pun juga stop, kecuali kurma. Kalau kurma itu B12, ada obatnya dari herbal Bu Dewi tujuan untuk melancarkan BAB, bukan dari sayuran ya. Kecuali orang yang tidak punya asam lambung itu harus banyak makan sayuran Bu. Tapi kalau punya asam lambung tidak boleh konsumsi banyak sayuran. Ada sayuran tertentu, itu nanti ada arahan dari Bu Dewi ya, gitu. Yang penting obat harus cukup. Tapi benarkah Ibu Dewi, saya kembali lagi seperti tetangga saya tadi yang prostat tadi. Oh, prostat. Itu katanya tidak boleh makan yang hijau-hijau. Itu iya. Zat purin. Oh gitu. Nah, jadi prostat itu pantangannya dengan lambung sama. Oh gitu. Ginjal pantangannya dengan asam lambung sama. Tidak mengonsumsi yang asam-asam. Tidak boleh mengonsumsi buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran itu vitamin C, vitamin A, vitamin zat besinya tinggi, kalsiumnya tinggi. Itu memang harus dilarang. Seperti prostat, sayur-sayuran yang hijau pekat tidak boleh. Apalagi melinjo, emping, apa itu tidak boleh itu. Karena zat purinnya sangat tinggi. Daun pepaya, daun singkong tinggi. Terkadang orang memberikan herbal bagus ini, tapi mereka tidak pelajarin untuk pola makannya. Nah, itu kadang-kadang suka tolak belakang ya. Ya, jadi jangan sampai ngobatin satu justru tumbuh 1000 gitu kan. Merembet ke yang lain gitu merembet, ya. Ya, baik mitra sejaman siar di 8847711 ya. Mitra yang mau bertanya silakan ya, jangan lupa langsung ke Ibu Dewi saja karena di Ibu Dewi ini langsung berhadapan dengan mitra atau konsultasi langsung. Lalu Ibu Dewi ini bagaimana caranya misalnya
misalnya pendengar El Gangga ya di luar sana ingin berkonsultasi ini. Ya, ingin konsultasi. Nanti dijelaskan alamat. Bunda sudah punya alamatnya dan nomor telepon. Memang para pendengar harus tahu nomor teleponnya. Terkadang ada yang malu untuk konsultasi lewat udara ya. Ada juga yang malu. Nah, ada yang malu begitu untuk mengemukakan penyakitnya ya. Jadi kalau untuk yang di Jalan Deplu di Ciledug ya Bun ya, sudah ada Bunda. Kalau belum ada saya bacakan sendiri. Ya silakan baca aja biar pendengar tahu. Yang di Jakarta Jalan Deplu nomor 36 RT 02 RW 01 Kriyo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Patokannya ada patokan gedung arsip transit. Nomor telepon 0812 1501 7879. Diulang 0812 15017879. Yang bagi ingin jalan-jalan Yogyakarta. Karena kan Yogyakarta ini kan tempat pariwisata. Pariwisata kan banyak pasien-pasien Bu Dewi pada ke Jogja ya. Jalan Palagan, Gang Gambir, RT 03 RW 05 Jungkang Sari Harjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Call centernya 081399114646. Bu Dewi ulang 081399114646. Bisa dibuka di FB juga bisa. Ada nomor telepon lengkap. Kalau mau lihat testimoninya Bu Dewi banyak. Ya mungkin Ibu Dewi bisa Ibu jelaskan. Ya, El Gangga, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Ya, silakan bertanya dengan Ibu Dewi. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bisa dibantu Bunda? Iya Bu, ini mau nanya. Untuk gejala kita tahu kalau kita penyakit MAH itu kayak gimana sih Bu? Penyakit apa Bunda? MAH-nya yang kronis atau yang permulaan gitu. Ya, pernah di endoskopi belum Bun? Belum. Peneropongan? Belum. USG belum? Belum. Ya, karena namanya asam lambung itu kan banyak Bun ya. Kalau seperti MAH biasa itu kan cuman hanya perih, mual, langsung muntah tapi sudah itu hilang. Tapi kalau yang namanya asam lambung gastritis atau gastritis dan asam lambung tetap ada perbedaan ya. Nah, kalau namanya asam lambung itu suka begah, panas, makan juga mual, muncul gelisah, resah, cemas, mengeluarkan keringat dingin, jantung suka berdebar. Kalau yang namanya gastritis untuk BAB-nya susah, hampir mirip dengan asam lambung. Ada kemiripan, cuman ada perbedaannya gitu kan. Ada perbedaannya, suka muncul gelisah yang berkepanjangan, bahkan darah bisa naik gitu kan. Berdebar, gelisah, cemas juga sama, BAB-nya agak susah gitu Bun. Itu yang namanya gastritis dan panas di bagian dada. Gitu. Yang mana? Kalau GERD itu yang tadi yang saya jelaskan, yang tadi sudah bicara dengan Ibu ini siapa tadi Ibu siapa? Ibu saya siapa? Ibu Fitri. Ibu Fitri. Tadi kalau seperti GERD gitu itu biasanya tenggorokan suka panas, munculnya suka ada sariawan, ada seperti kayak kutil-kutil gitu ya. Itu yang mana? Bunda yang mana? Alhamdulillah sih nggak ada yang gejala kayak gitu. Cuma kemarin takutnya itu ada teman bilang kan kalau konsumsi kopi atau itu kan ada pengaruhnya gitu. Ya itu nanti bisa ke asam lambung Bun. Jangan konsumsi kopi karena kan kopi itu kan kafein ya. Kalau lambungnya aman sih nggak masalah karena biasanya usia sudah 35 ke atas tuh suka ada asam lambung gitu ya. Iya. Lebih baik diobatin sedini mungkin, jangan sampai mengobatnya sudah parah. Kalau nanti sudah parah itu susah karena komplikasinya nanti banyak kalau asam lambung itu. Iya. Alhamdulillah, makasih banyak ya. Nggih, monggo yo, semoga sehat selalu, berkah ya, panjang umur. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ya, turun untuk Ibu tadi yang sudah bertanya ya. Lalu masih diberi kesempatan untuk mitra sejaman siar di 8847711 atau mitra bisa ketik di WhatsApp-nya di 08111 86.003 ya. Lalu Ibu Dewi ini mungkin apa ya
mungkin mitra sejaman siar pengen berobat gitu kan. Ada nggak sih syaratnya gitu? Syaratnya apa aja kalau mau berobat ke Ibu Dewi Rati? Kalau berobat di tempat Ibu Dewi, karena Bu Dewi sifatnya tidak ada terawang menerawang, karena di sini juga yang real pakai hasil dari medis. Karena orang medis pun, para medis pun juga pakai hasil radiologi kayak gitu kan ibunya. Mereka juga ada alat-alatnya gitu. Bu Dewi juga minta dari hasil medisnya. Contohnya seperti dari CT scan-nya atau rongsen atau USG itu kan ada kertas, ada lembaran itu ya. Ada lembaran untuk penjelasan. Itu nanti Bu Dewi butuh itu. Jadi supaya memberikan obat itu tidak ada salah sasaran, supaya tepat untuk pengobatannya. Itu syaratnya seperti itu. Ya, baik mitra sejaman siar ya, kita lanjut kembali di perbincangan menarik bersama Ibu Dewi Rati ya. Dan pengobatan dengan sistem herbal ini nyatanya sangat luar biasa, karena memang tidak saja diobati dari luar saja ya Ibu Dewi ya, tapi dari dalam juga, dan Insya Allah luar dalam itu lebih jadi afdol ikhtiar lahir dan batin, dan dibutuhkan mungkin mitra sejaman siar yang sebagai pasien itu butuh ketenangannya juga dibantu mungkin dengan doa ya Ibu ya, nomor satu iya. Baik, di 8847711 ya mitra sejaman siar, tadi kan nggak ada syarat tertentu ya untuk datang berobat ke Ibu Dewi ini. Tapi mungkin Ibu bisa mengenalkan mungkin obat herbal apa saja sih yang diberikan pada pasien yang datang ke klinik Ibu pada awalnya gitu. Iya. Kalau obat-obatan itu kan tergantung keluhan pasien ibunya. Penyakit apa? Seperti kayak orang yang kan asam lambung. Asam lambung kan diberikan obat pantosida. Oh gitu. Pantosida ini herbal Ibu Dewi sendiri ya, karena kita udah ada pabriknya, ada PT-nya ya. Insya Allah tidak diragukan lagi karena sudah kita punya PT ya, kita ada pabriknya. Nah, makanya juga harus hati-hati karena kalau pengobatan tidak boleh sembarang, takutnya kan racikan gak akurat ya. Insya Allah untuk yang pantosida ini untuk mengatasi seperti asam lambung, GERD, terus liver ataupun kanker lambung ataupun batu empedu, karena batu empedu juga mirip dengan asam lambung. Gitu. Sama sekali. Jadi seperti batu empedu, pembekakan empedu itu sama dengan lambung. Jadi terkadang orang sampai mengonsumsi obat lambung yang khusus untuk obat lambung, ternyata mereka ada empedunya, pembekakan empedu. Lah di sini obat Ibu Dewi makanya dikombinasi banyak bisa juga mengatasi untuk empedu juga gitu. Jadi untuk kanker usus udah semua itu udah bisa mengatasi gitu. Untuk obat contohnya orang yang kena asam lambung, obatnya pantosida. Nah di sini juga produk kan banyak ibunya. Seperti ada obat itu tadi seperti disektrin ya. Disektrin kan bisa dijelaskan untuk menurunkan kreatinin orang yang kena ginjal. Karena tadi belum dijelaskan tentang ginjal ya, tapi ini kan ada disektrin juga ya untuk penurunan untuk kreatinin. Jadi untuk obat-obatan di Ibu Dewi ini banyak sekali. Jadi kalau untuk dijelaskan lewat udara banyak sekali. Sekali ya. Ya karena kita meracik banyak ya, sampai 45 racikan. Mungkin gitu. Taksonya enggak cuma sekali. Ya, lebih baik datang supaya nanti bisa tahu obat-obatan tempat Ibu Dewi. Iya, baik. Ya baik, tadi Bu Dewi mengatakan bahwa ini empedu juga ada kaitannya dengan lambung ya. Lalu apa yang bisa menyebabkan langsung ke empedu gitu? Terus empedu, tetangga saya empedu itu kan sudah diangkat. Nah sementara kalau empedunya diangkat, lalu apa yang harus kita lakukan? Biasanya lemes orang. Manusia bisa hidup tanpa empedu, tapi lemes gitu kan. Ya. Nah karena empedu itu juga karena sangat penting ya Bunya. Karena empedu itu kan mungkin karena awalnya banyak penumpukan lemak, suka makan santan-santan atau mungkin yang kandungan LDL lemak jahat atau goreng-gorengan gitu ya. Jangan salah seperti kayak tahu yang kopong tuh kalau digoreng kan penyerapannya minyak banyak ya. Itu banyak sekali. Yang kadang suka bikin tahu kayak gitu, maaf ya. Itu penyerapannya minyak banyak. Jadi harus hati-hati. Kalau orang yang suka makan gorengan harus diiringin olahraga yang cukup, mengonsumsi mineral yang cukup ataupun sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau nanti sudah larinya ke empedu, terkadang orang, waduh ini saya asam lambung, diobatin asam lambung. Lah asam lambung ini khusus mungkin racikan cuma asam lambung. Tidak bisa mengombinasi. Kalau di tempat Ibu Dewi kan kombinasi banyak. Makanya racikan tuh enggak cukup 1 2 3, racikannya sampai bahkan di atas 10 ya, karena bisa mengatasin untuk empedunya. Jadi menyeluruh gitu ya. Kalau empedunya sembuh, insya Allah lambung akan sembuh. Karena sampah-sampahnya ada di empedu itu. Oh gitu. Iya. Baik mitra sejaman siar ya.
Ini ada yang mau tanya katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Dewi, katanya ini saya Mama Siva. Mama Siva ingin bertanya. Saya punya keponakan sudah 2 kali endoskopi. Penyakitnya sudah BAB keluar darah, terus ke dokter, infeksi lambung, tapi udah berobat hampir 2 tahun belum ada perubahan. Nah, usianya berapa? Nah ini belum disebutin nih. Lagi kambuh sampai pingsan. Kalau lagi kambuh tuh Bunda. Pasti pingsan. Karena kan pendarahan di lambung itu ibunya. Oh gitu ya. Karena borok gitu ya. Iya. Oh usianya 25 tahun katanya. Nih baru jawab ya. Kemudian apakah ada obat herbal di Ibu Dewi ini untuk menghilangkan BAB keluar darah itu? Bukan hanya menghilangkan, menyembuhkan. Gitu. Menyembuhkan tuh ya. Kalau cuma hanya menghilangkan, tapi menghilangkan sementara ya. Untuk menyembuhkan. Insya Allah karena juga banyak sekali yang bahkan lambung sudah kronis ya, bukan hanya itu sampai benanah ya, mengeluarkan nanah tuh banyak ya. Menjalik jangan sampai itu banyak yang sembuh. Maka mungkin gini, ini mungkin ibu sudah memberikan obat mungkin sudah cukup bagus, cuman karena mungkin tidak mengerti tentang pantangannya makanan. Karena banyak orang yang mengobati juga tidak mempelajari untuk pola makannya. Mengobati tapi dikasih makan zat asam terus yang tidak terkadang kan orang berpikir yang asam nggak boleh, padahal di sayuran banyak zat asam. Contohnya daun kelor. Daun kelor untuk meningkatkan imun, meningkatkan imun. Tapi vitamin C-nya berapa kali lipat itu? Kalsium, kalium, vitamin C. Makanya orang yang kena penyakit ginjal, prostat, asam urat, lambung kronis tidak boleh konsumsi daun kelor. Nah, terkadang orang pada salah pengobatan di situ, gitu kan? Nah, kalau di sini Bu Dewi coba mengobatin semuanya supaya sembuh satu, sembuh semuanya, gitu kan? Bahkan ini Bu Dewi katanya sampai nyesek dan beratnya pasti nyesek itu 130 kilo. Ini perempuan beratnya 130 kilo. Nah, itu mungkin dari pola makan itu. Mungkin kecorban pola makannya. Sedangkan santan-santan, gorengan, karbohidrat terlalu tinggi aduh itu memang harus dikurang-kurangin. Nah, punya asam lambung ini harus dikonsumsi makanan kalau di tempat ibu sehari 6 kali. Mau nggak mau harus dipaksa harus makan sehari 6 kali. Supaya karena gini, kalau perut semakin kosong, zat asam nanti naik, gelembung naik, itu nanti menekan otot ataupun otot jantung ataupun paru-paru. Jadi harus dikasih makan supaya zat asam itu sama gelembungnya turun. Kalau turun nanti lewat BAB, mengikutin BAB, zat asam dan gelembung keluar, boroknya gampang untuk sembuhnya. Gitu. Kalau menyelusuri dari uraian dari Bu Dewi tadi ya, ternyata makanan itu justru kata saya menyeramkan ya kalau memang makanan itu dikonsumsi secara berlebihan, apalagi yang tadi mengandung santan. Tajam sekali santan, bisa ke lambung, ke ginjal, ke jantung, ke empedu, udah bisa ke pengentalan darah, banyak sekali. Jadi selain santannya juga, apalagi yang kemarin kan kita Hari Raya Idul Fitri pasti dominan mayoritas orang makan daging ya. Lalu itu ada caranya mau makan santan tapi mereka tidak berlemak. Itu nanti bisa saya ajarkan. Itu datang. Nanti ada caranya gimana gitu kan. Jadi mitra penasaran ya, ingin berobat secara aman, langsung tuntas penyakitnya, kemudian sembuh, alhamdulillah, nanti bisa langsung ke Ibu Dewi aja. Ibu bisa jelaskan Bu, Ibu ini kliniknya di mana aja gitu? Yang siapa tahu ada yang di Depok, terus ada yang di Cibinong, ada yang di mana tadi Ibu Ciledug. Kalau dulu kliniknya Bu Dewi itu banyak. Dulu pertama Jakarta sini. Terus Bali, Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Jogja, Wonosari, banyak sekali. Nah, cuman selama pandemi saya tutup semua, banyak saya tutup Bun. Tapi insya Allah ini sudah mulai saya buka. Setelah Lebaran insya Allah saya buka. Di Jakarta pun saya buka kembali ya. Kemarin cuma lewat online, jadi untuk pembelian obat lewat online. Tapi kalau di Jogja itu memang tetap saya buka karena saya orang Jogja. Gitu, tetap tapi tidak ketemu sama pasien, tetap pintu ditutup, tetap pintu dibuka tapi pakai mika. Jadi bisa konsultasi absen, teriak-teriak aja, ngomong teriak-teriak aja gitu kan. Jadi ada pembatasnya. Lalu sekarang kan COVID sudah agak melandai nih Bu Dewi, jadi bisa langsung gitu ya. Insya Allah bisa. Gitu ya. Insya Allah saling menjaga. Saling gitu menjaga. Dan Ibu Dewi yang mengobati. Ya perantara Ibu Dewi ya. Perantara Allah yang mengobati Bu Dewi perantaranya. Baik mitra Setiawan Siar, masih saya buka. Sementara ada kesempatan 10 menit lagi mitra bisa bertanya ke Ibu Dewi ya di perbincangan menarik ini.
yaitu mengenai pengobatan yang dengan metode herbal ya Bu Dewi ya. Iya. Baik Bu Dewi, saya juga mau bertanya nih, tadi kan ada obat yang namanya Demakol. Ini sebenarnya obat apa aja nih Bu Dewi? Demakol ini untuk penyakit yang Demakol seperti jantung Bun. Itu penyakit jantung. Gitu. Iya. Nah, Demakol ini tujuannya untuk menggempur lemak jenuh ada di dalam jantung. Karena jantung tuh macam-macam. Ada koroner, ada penyempitan, ada pembengkakan, ada rematik jantung gitu kan. Nah, orang yang rematik jantung ini kadang kurang paham. Apa rematik jantung itu? Karena kurang kebersihan. Adanya virus masuk ke dalam kantuk. Baik Ibu Dewi, nanti kita kembali lagi ya sesaat ada iklan dulu nih. Ya baik mitra Zaman Siar, kita kembali lagi ke perbincangan menarik masih bersama Ibu Dewi ya, dan asistennya nih ada di sini. Kita ngobrol mengenai pengobatan spesialis penyakit dalam dengan bantuan herbal, yaitu klinik Ibu Dewi Rati yang insya Allah apapun penyakit dalam mitra bisa segera diobati atau diatasi ya mitra ya, tentu dengan dorongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik mitra Zaman Siar, jangan lupa ya mitra, mungkin tadi masih kurang jelas. Jadi ini Ibu Dewi ini ada buka prakteknya atau bisa dihubungi untuk Jakarta ya. Untuk Jakarta ini di Jalan Deplu nomor 36 RT 002 RW 1 Kreo Selatan. Kreo Selatan, Kecamatan Larangan ya Bu ya. Larangan, Kota Tangerang, Banten ya. Kemudian patokannya Gedung Arsip Transit. Iya. Nah, ini nomor teleponnya yang bisa mitra hubungi di 0812 15017879. Saya ulangi di 0812 15017879. Lalu di Yogyakarta ini ada Jalan Palagan kilometer 6 ya, Gang Gambir nomor 20 RT 3 RW 35 Jongkang Sari Harjo, Nagrek, Sleman, Yogyakarta. Lalu yang bisa mitra hubungi di 08 13 9911 4646. Saya ulangi 08 13 9911 4646. Diulang lagi Bu. Diulang lagi ya, nomor teleponnya untuk Jakarta di 08 12 15 01 7879. Lalu untuk Yogyakarta di 08 13 99 11 46 46 J. Betul. Jadi yang 4646 itu call center menyeluruh klinik. Call center menyeluruh klinik ya. Jadi bisa seluruhnya ya. Dari Sabang sampai Merauke nomor telepon gitu. itu. Baik, untuk mitra Zaman Siar mungkin mitra bisa kesempatan sedikit lagi nih, ada yang bisa mitra uraikan atau jelaskan mungkin keluhan yang masih terpendam di dalam hati, atau mungkin sampai sekarang mitra belum bisa menuntaskan keluhan atau penyakit yang mitra alami, silakan aja. Nah, tadi sudah ada nomor telepon yang sudah diinformasikan ya mitra ya. Baik, untuk Ibu Dewi ini mungkin Ibu sebelum Ibu meninggalkan ruang siar ya, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada yang harus di-share ke mitra Zaman Siar mengenai pengobatan herbal ini dari Ibu Dewi. Silakan monggo. Terima kasih semua kepada para pendengar di Radio El Gangga dimanapun Anda berada. Apabila Anda mempunyai penyakit yang ringan ataupun yang kronis, apabila Anda ingin berikhtiar, monggo silakan datang ke klinik Ibu Dewi Rati di Jalan Deplu, Tangerang. Insya Allah di sini untuk pengobatannya juga sangat banyak sekali. Terapi-terapinya ataupun herbalnya ada yang super dan tidak super. Semoga dengan langkah Anda untuk berikhtiar, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pesan kami yang penting kita untuk sembuh, untuk sehat jasmani dan rohani kita pertingkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Kita jaga pola makannya, pola pikirnya, olahraga yang cukup untuk mengonsumsi mineral yang cukup. Itu aja pesan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra Zaman Siar, demikian tadi perbincangan menarik bersama Ibu Dewi di klinik herbalnya ya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.